Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang cinta Rasul yang berkaitan dengan mengenal keluarga Rasulullah. Kita akan mengenal nama-nama putra-putri Rasulullah SAW. Syekh Muhammad At-Tafadholi berkata dalam kitab Kifayatul Al-Awam bahwa para ulama berkata hendaknya seseorang mengetahui jumlah anak-anak Rasulullah SAW dan urutannya menurut kelahiran. Maksudnya, siapakah yang lebih dulu lahir dan siapa yang lebih akhir lahir. Karena ia hendaknya mengetahui para pemimpinnya dari segi jumlah dan urutan. Akan tetapi, para ulama yang berkata demikian tidak menjelaskan tentang apakah kata hendaknya itu berarti wajib atau sunnah. Mereka hanya menjelaskan dengan hendaknya saja, padahal kata hendaknya mengandung kemungkinan wajib dan sunnah. Akan tetapi, berdasarkan pada pengkiasan hukum mengetahui nasab Rasulullah SAW, maka mengetahui putra-putrinya adalah wajib. Putra-putri Rasulullah SAW ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Menurut pendapat yang sahih, urutan kelahiran mereka adalah yang pertama Al-Qasim. Rasulullah dipanggil dengan nama kunyah dengan Abu Qasim. 2 Zainab, 3 Ruqayyah, 4 Fatimah, 5 Ummu Kalsum, 6 Abdullah yaitu yang dijuluki dengan julukan Thayyib dan Thahir. 2 julukan ini adalah julukan untuk Abdullah, bukan nama 2 orang yang berbeda. Semua yang telah disebutkan terlahir dari ibu mereka, Khadijah. Yang ketujuh, Ibrahim, yang terlahir dari ibunya, Maria Al-Qibtiyah. Perlu diketahui bahwasanya putra Rasulullah yang bernama Qasim meninggal dunia di Mekah ketika berusia 2 tahun. Ada yang mengatakan bahwa ia meninggal di usia kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Ia adalah anak Rasulullah yang pertama kali meninggal dunia. Kemudian disusul oleh putra beliau yang bernama Abdullah. Ia meninggal dunia di Mekah ketika masih kecil. Adapun Ibrahim, maka ia dilahirkan pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah. Rasulullah mengakikahinya pada hari ke-7 kelahirannya dengan 2 kambing gibas. Pada hari itu, beliau juga memberinya nama Ibrahim dan memotong rambutnya dan mensedekahkan perak yang seukuran timbangan rambut potongannya. Kemudian, para sahabat menguburkan rambutnya di tanah. Ibrahim meninggal dunia pada tahun 10 Hijriah. Ia meninggal dalam usia 1 tahun lebih 10 bulan. Ada yang mengatakan bahwa ia meninggal dunia dalam usia 1 tahun 6 bulan. Ia dikuburkan di tanah Baqi. Adapun Zainab, maka ia dinikahi oleh anak bibinya yang bernama Abu Al-As bin Rabiq, yang ibunya adalah Hala binti Khuwailid. Kemudian Zainab dan Abu Al-As melahirkan Ali dan Umamah. Pada saat itu Ali diboncengkan Rasulullah SAW dengan duduk di belakang pada Yaumu Al-Fatih atau hari penaklukan Mekah, dan ia meninggal dunia dalam usia mendekati balik. Adapun Umamah, maka ia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah dengan wasiat dari Fatimah. Kemudian Umamah dinikahi oleh Mughirah bin Naufal setelah kewafatan Ali dengan wasiat dari Ali sendiri. Kemudian Umamah melahirkan Yahya bin Mughirah. Umamah meninggal dunia di saat bersama Mughirah. Rasulullah sangat menyukai Umamah sampai-sampai beliau ikut menggotong jenazahnya untuk disolatkan. Putri Rasulullah yang bernama Zainab dilahirkan pada saat Rasulullah berusia 30 tahun. Ia meninggal dunia pada tahun 8 Hijriah. Adapun Ruqayyah, maka ia dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ruqayyah dan Utsman melahirkan putra bernama Abdullah. Abdullah meninggal dunia setelah ibunya Ruqayyah meninggal. Abdullah meninggal di usia 6 tahun. Ia meninggal dunia karena kecelakaan, yaitu ada ayam jago yang mencocok dengan paru pada mata Abdullah. Kemudian matanya menjadi bengkak dan akhirnya meninggal. Ruqayyah dilahirkan pada saat Rasulullah berusia 33 tahun dan meninggal dunia ketika kedatangan Zaid bin Haritsah ke Madinah dengan membawa tawanan.
tawanan musyrikin dari perang Badar. Ketika Rasulullah bertaksiah ke jenazah Ruqayyah, maka beliau berkata, "Segala puji adalah milik Allah, semoga putriku dikuburkan sebagai termaksud orang-orang yang dimuliakan." Adapun Ummu Kulsum, maka ia dinikahi oleh Utsman bin Affan sepeninggal Ruqayyah. Oleh karena itu, Utsman menikahi dua putri Rasulullah, maka ia dijuluki sebagai Zunnurain. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah mendatangi Utsman di pintu masjid. Beliau berkata kepada Utsman, "Sesungguhnya Jibril telah memintaku untuk menikahkan kamu dengan Ummu Kulsum dengan mahar yang sama seperti mahar yang kamu gunakan saat menikahi Ruqayyah." Ummu Kulsum dan Utsman tidak melahirkan seorang anak. Ummu Kulsum meninggal dunia pada tahun 9 Hijriah. Ketika ia meninggal dunia, maka Rasulullah SAW bersabda, nikahkanlah putri-putri kalian dengan Utsman. Andaikan aku memiliki putri lain, niscaya aku akan menikahkan Utsman dengannya. Aku tidak menikahkan Utsman kecuali dengan perintah wahyu dari Allah. Adapun Fatimah, maka ia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib yang saat itu berusia 21 tahun 5 bulan, sedangkan Fatimah berusia 15 tahun 5 bulan. Ali menikahi Fatimah setelah kepulangannya dari perang Badar. Fatimah meninggal dunia setelah kewafatan ayahnya Rasulullah, selisih 6 bulan. Menurut pendapat yang sahih, pada malam Selasa tanggal 13 Ramadan tahun 11 Hijriah, kemudian Ali menguburkannya di malam hari. Dikisahkan bahwa ketika Fatimah putri Rasulullah meninggal dunia, maka ada 4 orang yang menggotong jenazahnya. Mereka adalah Ali suaminya, Hasan dan Husain, dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika mereka meletakkan Fatimah di sisi kuburan, maka Abu Dzar berdiri dan berkata, "Hai kuburan, apakah kamu tahu siapa jenazah perempuan yang kami bawa ini? Ini adalah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, istri Ali Al-Murtadho dan ibu Hasan dan Husain." Kemudian mereka mendengar seruan dari kuburan yang berucap, "Saya bukan tempatnya hubungan keluarga dan nasab, tetapi saya ini hanyalah tempat amal yang soleh. Oleh karena itu, tidak ada orang yang selamat dariku kecuali orang yang banyak kebaikannya, yang selamat hatinya dan ikhlas hatinya." Pernah suatu ketika Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab melamar Fatimah, tetapi Rasulullah tidak memberi mereka jawaban. Kemudian ketika Ali melamarnya, maka Rasulullah menerimanya. Ali menjadikan zirah perangnya sebagai mahar. Ali tidak memiliki harta selain zirahnya tersebut. Kemudian zirah tersebut dijual dengan harga 480 dirham. Fatimah dan Ali melahirkan 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Anak-anak mereka yang laki-laki adalah Hasan, Husain, dan Muhsin. Sedangkan mereka yang perempuan adalah Zainab, Ummu Kulsum, dan Ruqayyah. Demikian ini adalah anak-anak mereka yang menambahkan nama Ruqayyah menurut Lais bin Sa'ad. Ruqayyah meninggal dunia sebelum ia mencapai baligh, seperti yang dikutip oleh Ibnu Jauzi. Syekh Hasan Adzawi mengutip dari kitab Mawahib Ad-Diniyah bahwa Fatimah dan Ali melahirkan Hasan, Husain, Muhsin yang meninggal dunia saat masih kecil, Ummu Kulsum dan Zainab. Jadi jumlah anak-anak mereka ada 5. Adapun Sayyid Hasan, maka ia adalah cucu Rasulullah SAW. Ia dilahirkan sebelum kewafatan Rasulullah selisih 8 tahun. Sayyid Husain dilahirkan sebelum kewafatan beliau selisih 7 tahun. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Sayyid Husain dilahirkan pada tanggal 5 Sya'ban tahun 4 Hijriah. Menurut pendapat yang ashah, Fatimah menggendong Husain selama 50 hari sejak kelahirannya. Rasulullah adalah yang mencetaki Husain dengan air ludahnya, mengadani telinganya, meludahi mulutnya, meminyaki rambutnya, memberinya nama Husain pada hari ke-7 kelahirannya, dan mengakikahnya. Demikian pengenalan keluarga Rasulullah dalam rangka mencintai Rasul. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jungle.